Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas seputar ikhlas. Mari kita mulai. Arti ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat dengan mengharap ridha Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Ada pula yang mengatakan ikhlas ialah membersihkan amalan dari ingin mencari perhatian manusia. Sebagian lagi ada yang mendefinisikan bahwa orang yang ikhlas ialah orang yang tidak memperdulikan meskipun seluruh penghormatan dan penghargaan hilang dari dirinya dan berpindah kepada orang lain, karena ingin memperbaiki hatinya hanya untuk Allah semata dan ia tidak senang jikalau amalan yang ia lakukan diperhatikan oleh orang, walaupun perbuatan itu sederhana. Oleh karena itu, bagi seorang muslim sejati makna ikhlas adalah ketika ia mengarahkan seluruh perkataan, perbuatan, dan jihadnya hanya untuk Allah, mengharap ridhanya, dan kebaikan pahalanya tanpa melihat pada kekayaan dunia, tampilan, kedudukan, kemajuan atau kemunduran. Dengan demikian, muslim tersebut menjadi tentara fikrah dan akidah, bukan tentara dunia dan kepentingan. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Muslim Surat Al-An'am ayat 162, dan yang berkarakter seperti itulah yang mempunyai semboyan, Allahu Gayatuna, yang artinya Allah adalah tujuan kami, dalam segala aktivitas dalam mengisi kehidupan. Kedudukan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit." Ditanya Sahal bin Abdullah At-Tusturi, apa yang paling berat bagi nafsu? Ia menjawab, ikhlas, karena dengan demikian nafsu tidak memiliki tempat dan bagian lagi. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada yang paling berat untuk kuobati daripada niatku, karena ia selalu berubah-ubah. Ikhlas adalah melakukan amal, baik perkataan maupun perbuatan ditujukan untuk Allah Ta'ala semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk ikhlas, seperti dalam firman-Nya, yang artinya, dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang musyrik. Surat Yunus ayat 105. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita melalui sabdanya, yang artinya Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah semata. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Imam Ali bin Abu Thalib R.A. juga berkata, orang yang ikhlas adalah orang yang memusatkan pikirannya agar setiap amal diterima oleh Allah. Ikhlas adalah buah dan intisari dari iman. Seseorang tidak dianggap beragama dengan benar jika tidak ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya katakanlah, Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Surat Al-An'am ayat 162. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam ayat lain, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menjalankan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridha suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah Azza wa Jalla. Tidak heran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberi perumpamaan bahwasanya, amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir. Memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain beliau menulis, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik. Ikhlas merupakan hakikat dari agama dan kunci dakwah para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya merekomendirikan salat dan menaikkan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surat At-Tin ayat 5. Juga firman-Nya yang lain, artinya, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat 2. Berkata Al-Fudail Ibnu Iyadil, makna dari kata ahsanu, amala, lebih baik amalnya, adalah akhlasuhu wa asywabuhu, yang lebih ikhlas dan lebih benar, sesuai tuntunan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, aku adalah Tuhan yang tidak membutuhkan persekutuan, barang siapa melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya menyekutukan aku dengan selainku maka aku tinggalkan dia dan juga sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya suatu ketaatan apapun bentuknya jika dilakukan dengan tidak ikhlas dan jujur terhadap Allah, maka amalan itu tidak ada nilainya dan tidak berpahala, bahkan pelakunya akan menghadapi ancaman Allah yang sangat besar. Sebagaimana dalam hadits, bahwa manusia pertama yang akan diadili pada hari kiamat nanti adalah orang yang mati syahid, namun niatnya dalam berperang adalah agar disebut pemberani. Orang kedua yang diadili adalah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu serta mempelajari Al-Quran, namun niatnya supaya disebut sebagai qori, atau alim. Dan orang ketiga adalah orang yang diberi keluasan rizki dan harta lalu ia berinfak dengan harta tersebut akan tetapi tujuannya agar disebut sebagai orang yang dermawan. Maka ketiga orang ini bernasib sama, yakni dimasukkan ke dalam neraka, nauzubillah min zalik. Dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah, karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Manfaat dan keutamaan ikhlas. 1. Membuat hidup menjadi tenang dan tenteram. 2. Amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dibukanya pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. 4. Diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi hidayah petunjuk sehingga tidak tersesat ke jalan yang salah. 10. Allah akan membangunkan sebuah rumah untuk orang-orang yang ikhlas dalam membangun masjid. 11. Mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain. 12. Dapat memiliki sifat zuhud menerima dengan apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Klasifikasi ikhlas. 1. Ikhlas mubtadi, yakni orang yang beramal karena Allah, tetapi di dalam hatinya terbesit keinginan pada dunia. Ibadahnya dilakukan hanya untuk menghilangkan kesulitan dan kebingungan. Ia melaksanakan salat tahajud dan bersedekah karena ingin usahanya berhasil. Ciri orang yang mubtadi, bisa terlihat dari cara dia beribadah. Orang yang hanya beribadah ketika sedang butuh biasanya ia tidak akan istiqomah. Ia beribadah ketika ada kebutuhan. Jika kebutuhannya sudah terpenuhi, ibadahnya pun akan berhenti. 2. Ikhlas abid, yakni orang yang beramal karena Allah dan hatinya bersih dari riya, serta keinginan dunia. Ibadahnya dilakukan hanya karena Allah dan demi meraih kebahagiaan akhirat, menggapai surga, takut neraka, dengan dibarengi keyakinan bahwa amal ini bisa menyelamatkan dirinya dari siksaan api neraka. Ibadah seorang abid ini cenderung berkesinambungan, tetapi ia tidak mengetahui mana yang harus dilakukan dengan segera, mudayak, dan mana yang bisa diakhirkan, muwasa, serta mana yang penting dan lebih penting. Ia menganggap semua ibadah itu adalah sama. 3. Ikhlas muhib, yakni orang yang beribadah hanya karena Allah, bukan ingin surga atau takut neraka. Semuanya dilakukan karena bakti dan memenuhi perintah dan mengagungkannya. 4.
Ikhlas arif, yakni orang yang dalam ibadahnya memiliki perasaan bahwa ia digerakkan Allah. Ia merasa bahwa yang beribadah itu bukanlah dirinya. Ia hanya menyaksikan ia sedang digerakkan Allah karena memiliki keyakinan bahwa tidak memiliki daya dan upaya melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Semuanya berjalan atas kehendak Allah. Ciri orang yang ikhlas. 1. Senantiasa beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal, baik dalam keadaan sendiri atau bersama orang banyak, baik ada pujian ataupun celaan. Perjalanan waktulah yang akan menentukan seorang itu ikhlas atau tidak dalam beramal. Dengan melalui berbagai macam ujian dan cobaan, baik suka maupun duka, seorang akan terlihat kualitas keikhlasannya dalam beribadah, berdakwah, dan berjihad. Ali bin Abi Thalib R.A. berkata, orang yang ria memiliki beberapa ciri, malas jika sendirian dan rajin jika di hadapan banyak orang. Semakin bergairah dalam beramal jika dipuji dan semakin berkurang jika dicela. 2. Terjaga dari segala yang diharamkan Allah, baik dalam keadaan bersama manusia atau jauh dari mereka. Disebutkan dalam hadits, aku beritahukan bahwa ada suatu kaum dari umatku datang di hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung Tihamah yang putih, tetapi Allah menjadikannya seperti debu-debu yang beterbangan. Mereka adalah saudara-saudara kamu, dan kulitnya sama dengan kamu, melakukan ibadah malam seperti kamu. Tetapi mereka adalah kaum yang jika sendiri melanggar yang diharamkan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tujuan yang hendak dicapai orang yang ikhlas adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Sehingga, mereka senantiasa memperbaiki diri dan terus beramal, baik dalam kondisi sendiri atau ramai, dilihat orang atau tidak, mendapat pujian atau celaan. Karena mereka yakin Allah Maha melihat setiap amal baik dan buruk sekecil apapun. 3. Dalam dakwah, akan terlihat bahwa seorang dai yang ikhlas akan merasa senang jika kebaikan terrealisasi di tangan saudaranya sesama dai, sebagaimana dia juga merasa senang jika terlaksana oleh tangannya. Para dai yang ikhlas akan menyadari kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu mereka senantiasa membangun amal jama'i dalam dakwahnya. Senantiasa menghidupkan syuro dan mengokohkan perangkat dan sistem dakwah. Berdakwah untuk kemuliaan Islam dan umat Islam, bukan untuk meraih popularitas dan membesarkan diri atau lembaganya semata. 4. Tidak mencari popularitias dan tidak menonjolkan diri. 5. Tidak silau dan cinta jabatan. 6. Tidak diperbudak imbalan dan balas budi. 7. Tidak mudah kecewa. 8. Yang terakhir adalah jika Anda istiqomah dalam menghafal Al-Quran, maka Anda termasuk orang-orang yang ikhlas dan jujur dan sungguh Allah akan senantiasa membantu perjuangan Anda. Cara mencapai keikhlasan. Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya memikirkan Allah, salat untuk Allah, zikir untuk Allah, semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan duniawi, kita hanya tertuju pada Allah. Jangan munculkan rasa ria, atau sombong di dalam diri kita karena kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara tersebut keikhlasan dapat dicapai. Dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuknya, sebagaimana doa Nabi Ibrahim a.s. Sesungguhnya jika Rabbku tidak memberi hidayah kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Surat Al-An'am ayat 77. Perusak-perusak keikhlasan. Ada beberapa hal yang bisa merusak keikhlasan yaitu ria, ialah memperlihatkan suatu bentuk ibadah dengan tujuan dilihat manusia, lalu orang-orang pun memujinya. Terdapat bentuk detail dari perbuatan ria, yang sangat tersembunyi, atau disebut dengan ria, khafi, yaitu 1. Seseorang sudah secara diam-diam melakukan ketaatan yang ia tidak ingin menamparkannya dan tidak suka jika diketahui oleh banyak orang, akan tetapi bersamaan dengan itu ia menyukai kalau orang lain mendahului salam terhadapnya, menyambutnya dengan ceria dan penuh hormat, memujinya, segera memenuhi keinginannya, diperlakukan lain dalam jual beli, diistimewakan, dan diberi keluasan dalam tempat duduk.
Jika itu semua tidak ia dapatkan, ia merasa ada beban yang mengganjal dalam hatinya, seolah-olah dengan ketaatan yang ia sembunyikan itu ia mengharapkan agar orang selalu menghormatinya. 2. Menjadikan ikhlas sebagai wasilah, sarana, bukan maksud dan tujuan. Syekhul Islam telah memperingatkan dari hal yang tersembunyi ini. Beliau berkata, dikisahkan bahwa Abu Hamid Al-Ghazali ketika sampai kepadanya, bahwa barang siapa yang berbuat ikhlas semata-mata karena Allah selama 40 hari maka akan memancar hikmah dalam hati orang tersebut melalui lisannya. Ucapan, berkata Abu Hamid, maka aku berbuat ikhlas selama 40 hari, namun tidak memancar apa-apa dariku, lalu kusampaikan hal ini kepada sebagian ahli ilmu, maka ia berkata, sesungguhnya kamu ikhlas hanya untuk mendapatkan hikmah, dan ikhlasmu itu bukan karena Allah semata. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, hal ini dikarenakan manusia terkadang ingin disebut ahli ilmu dan hikmah, dihormati dan dipuji manusia, dan lain-lain, sementara ia tahu bahwa untuk mendapatkan semua itu harus dengan cara ikhlas karena Allah. Jika ia menginginkan tujuan pribadi tapi dengan cara berbuat ikhlas karena Allah, maka terjadilah dua hal yang saling bertentangan. Dengan kata lain, Allah di sini hanya dijadikan sebagai sarana saja, sedang tujuannya adalah selain Allah. 3. Yaitu apa yang diisyaratkan Ibnu Rajab. Beliau berkata, ada satu hal yang sangat tersembunyi, yaitu terkadang seseorang mencela dan menjelek-jelekan dirinya di hadapan orang lain dengan tujuan agar orang tersebut menganggapnya sebagai orang yang tawadu dan merendah, sehingga dengan itu orang justru mengangkat dan memujinya. Ini merupakan pintu riya, yang sangat tersembunyi yang selalu diperingatkan oleh para salafus soleh. Sumah, yaitu beramal dengan tujuan untuk didengar oleh orang lain, mencari popularitas. Ujub, masih termasuk kategori riya, hanya saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membedakan keduanya dengan mengatakan bahwa, riya, masuk di dalam bab menyekutukan Allah dengan makhluk, sedang ujub masuk dalam bab menyekutukan Allah dengan diri sendiri. Al-Fatawa, 10/277. Contoh implementasi keikhlasan. Dikisahkan oleh seorang pemuda ketika ia berada di salah satu supermarket di Mekah. Saat ia sedang mengantri di kasir untuk membayar apa yang hendak dibelinya, di depannya terdapat seorang wanita bersama dua putri kecilnya dan tepat di belakang mereka dan di depannya terdapat seorang pemuda. Ketika wanita bersama dua putri kecilnya itu hendak membayar apa yang dibelinya seharga 145 rial, sang wanita memasukkan tangannya ke tas kecilnya untuk mencari-cari uang, ternyata ia hanya mendapatkan pecahan 50 realan dan beberapa lembar pecahan 10-an realan. Ia juga melihat kedua putrinya juga sibuk mengumpulkan uang pecahan realan milik mereka berdua hingga akhirnya terkumpullah uang mereka 125 rial. Maka terlihatlah ibu mereka berdua kebingungan dan mulailah sang ibu mengembalikan sebagian barang-barang yang telah dibelinya. Salah seorang putrinya berkata, "Bu, yang ini kami tidak jadi beli, tidak penting Bu." Tiba-tiba ia melihat sang pemuda yang berdiri persis di belakang mereka melemparkan selembar uang 50 realan di samping sang wanita dengan sembunyi-sembunyi dan cepat. Lalu sang pemuda tersebut segera berbicara kepada sang wanita dengan penuh kesopanan dan ketenangan seraya berkata, "Uhti, perhatikan, mungkin uang 50 realan ini jatuh dari tas kecilmu." Lalu sang pemuda menunduk dan mengambil uang 50 realan tersebut dari lantai lalu ia berikan kepada sang wanita. Sang wanita pun berterima kasih kepadanya lalu melanjutkan pembayaran barang ke kasir, kemudian wanita itu pun pergi. Setelah sang pemuda menyelesaikan pembayaran barang belanjaannya di kasir ia pun segera pergi tanpa melirik ke belakang seakan-akan ia kabur melarikan diri. Pemuda ini pun segera menyusulnya lalu ia berkata, "Ahi, sebentar dulu, aku ingin berbicara denganmu sebentar." Lalu ia bertanya kepadanya, "Demi Allah, bagaimana kau punya ide yang cepat dan cemerlang seperti tadi?" Tentunya pada mulanya sang pemuda berusaha mengingkari apa yang telah ia lakukan, akan tetapi setelah pemuda ini kabarkan kepadanya bahwa ia telah menyaksikan semuanya, dan ia menenangkannya dan menjelaskan bahwasanya ia bukanlah penduduk Mekah, ia hanya menunaikan ibadah umroh dan ia akan segera kembali ke negerinya, dan kemungkinan besar ia tidak akan melihatnya lagi. Lalu pemuda tersebut pun berkata, "Saudaraku,
Demi Allah aku tadi bingung juga, apa yang harus aku lakukan? Selama 2 menit tatkala sang wanita dan kedua putrinya berusaha mengumpulkan uang mereka untuk membayar kasir, akan tetapi Rob-Mu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepadaku apa yang telah aku lakukan tadi, agar aku tidak menjadikan sang wanita malu di hadapan kedua putrinya. Demi Allah, saya mohon agar engkau tidak bertanya-tanya lagi dan biarkan aku pergi. Aku berkata kepadanya, wahai saudaraku, aku berharap engkau termasuk dari orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Surat Al-Lail ayat 5-7. Lalu sang pemuda itu pun menangis, lalu meminta izin kepada pemuda ini dan berjalan menuju mobilnya sambil menutup wajahnya. Keikhlasan dapat dicapai dengan cara mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokuskan pikiran hanya kepada Allah, salat untuk Allah, zikir untuk Allah, semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan duniawi, kita hanya tertuju pada Allah. Jangan munculkan rasa ria, atau sombong atau sumah di dalam diri kita karena akan merusak keikhlasan kita. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Demikian pembahasan tentang ikhlas, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.